sesungguhnya. Bone pagi ini. RRI Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita persembahkan puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmatnya di pagi ini program Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Bone dapat kami selenggarakan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qouli. Pendengar, pagi ini melalui siaran berjaringan Mutiara Pagi dari RRI Bone yang disiarkan pula oleh RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Ampana, dan RRI Bau-Bau. Kami hadir kembali dengan mengangkat topik yang sangat relevan dengan suasana kebangsaan kita saat ini, yaitu merangkai silaturahim dewasa berpolitik dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin. Sebuah tema yang mengajak kita semua untuk menanamkan nilai-nilai Islam yang meneduhkan, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang seringkali penuh tantangan. Bersama saya Imran Bate di studio telah hadir Ustadz Hermanto Arase, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone, atau yang lebih dikenal dengan Ustadz Tok Sokta Bone atau Songko Tandre, ya, yang akan membahas bagaimana Islam mengajarkan kedewasaan dalam berpolitik serta memberikan perspektif mengenai pentingnya kita semua menjaga silaturahim di tengah masyarakat. Saya langsung sapa saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Iya, Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah harus sehat ya. Iya. Meskipun cuaca sekarang sedang hujan Iya, gitu ya. betul, harus hati-hati. Harus tetap waspada. Dan pendengar, nanti di segmen terakhir kami menanti partisipasi Anda. Anda boleh telepon kami di 0481214444. Sekali lagi di 0481214444 untuk bisa berinteraksi, bertanya, berdialog, berbincang-bincang dengan Ustaz Sota Bone. Nanti juga Anda boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar di Facebook, karena saat ini RRI Bone juga menyiarkan langsung Mutiara Pagi kali ini di Facebook LPP RRI Bone. Baik Pak Ustadz, di awal kami silakan Pak Ustadz menyampaikan pengantar dari materi kita pagi ini. Saya silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan wa imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati, yakni qati rahim. Shadaqallahu alazim. Pemirsa RRI Radio Republik Indonesia dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah, satu keberkahan pada subuh hari ini menjelang pagi kita masih diberikan keberkahan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa menghirup udara segar pada subuh hari ini. Itu semua adalah nikmat yang tak ternilai yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan taslim
kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW, seorang nabi yang kemudian diutus oleh Allah untuk menjadi pelita obor di tengah dunia ini, untuk membawa kita nanti menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa RRI dan seluruh keluarga, seluruh pemirsa dimanapun kita berada semua, sebuah tema yang hari ini tentu kita harus angkat, yaitu merajuk silaturahim dewasa berpolitik dalam bingkai Islam rahmatan lil alamin. Silaturahim adalah ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak dulu. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bagaimana menyambung silaturahim antar sesama, sesama makhluk Allah, dan terkhusus mungkin kepada sesama umat Islam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri itu dia mampu membuat Islam berkembang. Dia mampu untuk memajukan Islam itu berawal dari sebuah silaturahim. Jadi mana kita tahu bahwa Rasulullah itu bersilaturahim dari rumah ke rumah awalnya ketika dia menyebarkan Islam. Ya. Jadi silaturahim itu menumbuhkan cinta sesama. Silaturahim itu mendatangkan rezeki. Ya. Bahkan silaturahim itu tadi saya katakan la yadkhulul jannah qati, yakni qati rahim, bahwa orang tidak akan masuk surga. Siapa itu? Ya, yakni ya qati rahim, orang yang memutus silaturahim. Kenapa? Karena berdasar dari sebuah riwayat, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasul, bagaimana caranya saya masuk surga? Adakah jalan terbaik yang bisa diajarkan kepada saya?" Apa kata Nabi? Ya, jadi orang baik. Itu simpel, Rasulullah itu menyampaikan itu. Jadilah orang baik. Kata sahabat, "Bagaimana caranya saya tahu diri saya baik? Ya, kalau saya menilai diri saya, tentu saya mengatakan saya baik." Kata Nabi, "Ya, tanya tetanggamu. Tanya tetanggamu. Kalau semua tetanggamu itu mengatakan kamu baik, kamu itu baik." Dan dalam agama itu yang namanya tetangga itu 40 rumah samping kanan depan belakang. Itu semua tetangga itu. Dan itu termasuk tetangga dekat. Jadi tetangga itu bukan hanya 1-2 rumah, 3 rumah dari samping rumah kita. Jadi di dalam agama itu 40 rumah itu samping kanan, depan belakang itu adalah tetangga dekat kita. Kalau semuanya mengatakan kamu baik, ya kamu baik. Nah, jadi inilah, dan ini bisa terjadi kalau silaturahim kita dengan mereka itu baik. Kalau tidak ada silaturahim dengan tetangga, bagaimana kita bisa menilai diri kita baik sebelum orang lain mengatakan kita baik? Jadi makanya ini agama kita, terutama dalam bingkai negara kita ini yang kita hadapi sekarang ini adalah pilkada ini, tentu harus kita dewasa dalam berpolitik. Ya, kenapa? Ya, Islam itu datang untuk memperbaiki semua sisi kehidupan ini. Jadi Islam itu ingin mengajarkan kepada kita namanya kodrat sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Itu kita berbeda. Jadi perbedaan itu adalah sunnatullah. Ya, termasuk ya kehidupan kita ini tentu kita berbeda-beda, keinginan, berbeda-beda cita-cita, berbeda-beda impian. Seandainya semua orang bermimpi jadi umpamanya reporter, wah, tidak indah kehidupan ini. Reporter semua orang, apa yang mau diliput dari Semuanya semua reporter, reporter semua. Atau mungkin semuanya mau jadi guru, bagaimana caranya? Siapa yang diajar? Siapa mau diajar? Semua jadi petani dan segala macam. Jadi kehidupan ini indah itu karena perbedaan itu. Maka itulah sunnatullah. Sama dengan politik kita hari ini. Silakan pilih A, silakan pilih B, silakan pilih C. Tapi silaturahim kita itu tetap harus berjalan. Karena setiap
apa namanya, apa yang di dalam mindset seseorang itu, hati seseorang itu pasti berbeda. Bagaimana memandang si A, si B, dan si C. Ya, tergantung siapa yang selama ini diajak silaturahim. Iya, iya betul. Iya. Jadi intinya banyak-banyaklah silaturahim. Kalau kita mau mendapatkan image terbaik, banyak silaturahim, tapi jangan hanya silaturahim ketika dalam istilahnya hanya pada saat membutuhkan ini kan. Betul, betul, betul. Jadi Betul. silaturahmi itu dibangun dari awal sehingga image kita itu sama orang memang, wah bagus ini. Makanya itu Bukan karena ada maunya kan, iya, Ustaz? ada maunya. Jadi Islam seperti itu. Makanya itu Rasulullah itu silaturahimnya itu dari sejak bayi orang tahu bahwa Nabi itu jujur. Makanya baik musuh atau lawan itu tidak pernah mengatakan Muhammad itu pembohong kalau mau tanya hatinya, karena mereka tidak pernah mendapati Rasulullah itu berbohong. Karena sejak kecil, sejak bayi itu kalau dia disusui umpamanya, dia bagiannya sebelah kanan, saudara sesusuannya sebelah kiri. Kalau habis sebelah kanan mau dibawa ke sebelah kiri, dia tidak mau. Dia tidak mau. Karena kenapa? Seakan-akan Nabi yang masih bayi ini mengajarkan kepada kita bahwa jangan selalu mau mengambil haknya orang lain. Masya Allah. Iya, kalau kita sudah punya, jangan selalu mengambil haknya orang lain. Jadi seakan-akan memang itu Nabi itu rahmatan lil alamin. Artinya dia contoh terbaik. Mulai dari kelahirannya itu menjadi contoh untuk kita semua. Nah, jadi saya kira untuk awal ini intinya adalah wa'tazimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada agama Allah, jangan bercerai-berai. Apapun rezeki kita itu bermula dari silaturahim. Saya tentu bisa berada di tempat ini itu karena silaturahim. Ya, saya kenal dengan Pak Andi umpamanya, saya kenal dengan Pak Mirja itu dari silaturahim itu. Iya, jadi dari silaturahim itu tumbuhlah kemudian kita menyambung lagi silaturahmi yang lain. Dan mungkin suatu saat saya diajak minum kopi oleh Pak Adi, itu karena bermula dari silaturahmi. Saya kira untuk awal seperti ini ya. Jadi sebenarnya salah satu poin penting dari paparan Pak Ustadz tadi adalah silaturahmi yang terus kita jaga gitu ya. Kita jaga, kita rawat. Itu kemudian jadi ancaman apapun terkait dengan politik dan segala macam itu bisa diatasi semua gitu ya, karena ada silaturahim yang terjaga. Pendengar, kami membuka interaktif untuk Anda yang ingin berbincang-bincang, berdialog, ada pertanyaan terkait dengan topik kita, silahkan di 0481 21444. Langsung kita sapa saja yang berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana? Silakan Bapak dari siapa, di mana Pak? Kurang jelas suaranya Pak. Dari siapa? Muhammad Amri. Oh, Muhammad Amri. Dari mana Pak? Dari mana? Dari mana? Oke, silakan pertanyaannya bisa lebih jelas, mungkin jangan terlalu dekat dengan handphonenya Pak, silakan. Tentang silaturahmi, biasanya kalau pemilu kemarin itu orang suka kasih yang jelek-jelek. Kalau kita misalnya beli apa, perlakuannya buruk kalau kita tidak ikut. Kecuali kalau kita ikutnya harus dikasih yang bagus. Jadi bagaimana itu? Misalnya beli beras-berasnya beras jelek. Terus kalau misalnya ke kantor itu, kalau tidak ikut dia di pedasnya itu begitu. Jadi bagaimana itu tentang silaturahimnya? Iya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun saya jujur tidak bisa mendengar dengan jelas suara Bapak, tapi nanti Pak Ustaz bisa menanggapi pertanyaannya. Yang lain silakan di 0481 21444 untuk bisa kembali menyampaikan pertanyaannya di nomor 0481 21444. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di mana Ibu?
Dengan siapa di mana Ibu? Bukan Ibu, ini Mbak Haryanti. Oh, maaf. Dengan Mbak Haryanti di Dari Toli. Toli-Toli. Apa kabar Toli-Toli? Dari Baik. Silakan Mbak, langsung ke Pak Ustadznya ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Silaturahmi ya. Ya. Mungkin itu erat besarnya sama orang di Sol juga bisa. Gitu ya, Pak. Siap. Nah, Ya. ini mohon izin, ini berbeda, ini sudah kembali beda agama, itu saya kira ini ya, kalau kita itu punya pandangan yang berbeda pastinya itu ya Pak Ustadz ya. Iya. Nah, di hari kemarin itu sempat ya paham ini ya, karena udah tahu kan kalau pemahaman di antara saya beda dan di antara dia juga beda. Iya, keyakinan juga beda. Sukanya itu dia suka ini ya, yang sudah ini di agama saya dilarang yang seperti ini, mungkin orang tidak boleh seperti ini. Saya tidak kasih apa ya ultimatum, saya kalau tidak suka dengan seperti ini bisa menjadi silaturahmi. Mohon izin saya menanya Ustaz, apakah dia memutuskan dengan teman orang seperti itu? Itu saya memutuskan hubungan silaturahmi atau seperti apa? Iya. Mungkin lebih tepatnya berdosakah Mbak Yanti memutuskan silaturahmi gitu dengan orang yang berbeda pemahaman. beda pemahaman. Iya. Baik, terima kasih Mbak Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak Ustadz ya. Oh iya. Mohon izin gitu ya, biar sekalian nanti dijawab nanti setelah segmen selanjutnya kita terima telepon lagi. Silakan di 0481214444. Tadi yang pertama ada Pak Muhammad. Saya mohon maaf tidak begitu jelas, jadi mungkin tidak lengkap namanya. Yang berikutnya tadi ada Mbak Arianti dari Toli-Toli. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Dari siapa di mana? Dari Pak Nas di Mamuju. Pak Nas di Mamuju, Masya Allah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Baik, silakan Pak. Baik. Ini kan Pak Kiai siapa ini Pak? Pak Ustadz Sotak Pak. Oh iya Pak. Terima kasih banyak. Halo Pak Kiai. Iya. Halo, ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Ada pertanyaan saya begini Pak Kiai. Iya. Tadi kan disinggung dengan pemilu kada. Ya. Banyak orang seperti saya di masjid itu awalnya sebelum ada pemilu kada, silaturahminya bagus saja. Iya. Tapi setelah masuk pilihan berbeda, Iya. saya diombe. Jadi renggang gitu ya. Jadi ini kalau saya lihat bahwa ya mungkin juga ini pemilu kada juga membawa perbedaan kali ini kan tadinya beberapa silaturahmi Akrab. Ya. Iya, setelah masuk pilihan yang sama ada yang sama. Itu Iya. ini kira-kira bagaimana pandangan Baik. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nas di Mamuju, terima kasih. Pak Ustadz, kami silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad dan Mbak Arianti serta Pak Nas. Iya, kita sekaligus jawab semua ya. Iya. Karena saya lihat ini harus ada kata-katanya semua. Yang pertama, ini yang terakhir nih, ini betul. Inilah judul kita angkat hari ini adalah bagaimana kita dewasa dalam berpolitik. Jadi memang kita angkat ini supaya orang kita kasih tahu bahwa karena memang ada orang-orang itu yang ya tadi yang disampaikan bahwa ketika belum pilkada itu semuanya baik-baik saja, tapi setelah pilkada seakan-akan ada renggan apa silaturahmi mulai pada sebenarnya Islam tidak mengajarkan seperti itu. Nabi itu dalam konsep silaturahim perbedaan itu bisa dilihat di Madinah. Di Madinah itu ketika Nabi datang di Madinah itu dengan segala perbedaan yang ada di situ, Nabi mampu mengangkat kota Madinah menjadi kota terbaik. Kenapa? Karena Nabi kemudian menyatukan perbedaan itu. Iya. Iya.
Jadi di Madinah itu ada banyak di situ ras, banyak agama, bahkan orang munafik juga ada di situ. Jadi ada orang ya, tapi Nabi kemudian tetap bergaul dengan mereka. Tadi karena dengan ini tadi kalau berbeda agama bagaimana? Apakah kita putus silaturahim atau bagaimana kalau kita tidak sesama pandangan umpamanya? Sebenarnya tidak usah putus silaturahim. Ya. Kalau memang umpamanya mau bisa berdampak negatif kepada diri kita, jangan diputus silaturahim. Ya, artinya kita berusaha menjadi pelita untuk dia. Itulah Islam. Coba Nabi itu bagaimana itu orang-orang kafir Quraisy itu dengan segala akhlaknya, dengan segala kebobrokan akhlak dalam kesehariannya, tapi Nabi mampu memberikan dampak positif kepada mereka. Dan itu tidak mesti memutus silaturahim. Nabi itu tidak pernah memutus silaturahim. Cuma mereka biasa orang kafirku itu yang memutus silaturahim, tapi Nabi tidak pernah. Artinya tetap Nabi baik. Bahkan itu ada kan banyak cerita-ceritanya itu Nabi dicela, orang yang diberi makan dia mencela Nabi, tapi Nabi tetap memberikan makan pada orang itu. Artinya apa? Bahwa silaturahim itu memang kalau kita bisa menerima perbedaan itu, mungkin suatu ketika nanti orang itu akan salut kepada kita. Betul ya, Islam ini bisa memberikan ini. Terketuk hatinya. Islam kan seperti itu. Jadi makanya itu Nabi tidak suka kalau ada umatnya itu kalau memutus silaturahim. Jangan. Justru Islam harus memberikan cahaya kalau memang orang itu tidak baik. Ya. Kemudian selanjutnya tadi itu yang pertama itu katanya bagaimana itu kalau baru kita baik itu kalau ikut sama dia. Itu maksudnya tadi kalau kita tidak ikut kita tidak baik. Jadi kita harus tanya hati kita ini, karena Allah kan menilai hati kita. Baik atau tidaknya kita ini kan bukan tergantung penilaian orang. Penilaian orang secara subjektif seperti itu. Jadi yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Sudah ini orang mau menilai apa ya itu saja, karena itu haknya. Mau mungkin katanya tadi bagaimana kalau dia umpama memilih si A, sedangkan saya memilih B, lalu dia menjustis saya tidak baik. Itu arahnya lah kayak juga seperti itu tadi. Ya, sekali lagi bahwa dewasalah dalam berpolitik. Ya. Orang yang tidak mau menerima sunnatullah itu sebenarnya menerima perbedaan itu tidak mau menerima sunnatullah itu. Artinya ketika kita berbeda, justru itulah membuat bagaimana pelangi indah itu karena perbedaan warna itu. Kalau semuanya warna merah semua, maka pelangi tidak akan menjadi indah. Ya, hidup ini sama dengan hidup kita ini. Berwarnanya kehidupan kita itu kemudian membuat hidup ini menjadi indah. Maka itulah sunnatullah. Ya, saya kira itu. Terima kasih Pak Ustadz. Dan kita undang lagi pendengar RRI Sekorwil 4 yang ingin berdialog bersama Pak Ustadz Sotak Bone di 0481214444. Kita sapa lagi yang berikut ini. Assalamualaikum. Silakan. Ini nadanya dari UP nih ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tengah-tengah masyarakat contohnya kalau kita habis terus contohnya habis kemudian contohnya kita ada contohnya pilihannya kita kalah rupanya atau dengan keunggulan tetangga kita yang misalnya bilang kita dikalah misalnya dia misalnya diberlakukan nasi di tengah masyarakat misalnya contohnya dia bilang begini, atau kamu itu yang terpilih itu tidak ada yang terpilih dia terpilih ini begini kayaknya kita direndahkan Ustaz. Bagaimana tanggapan Islam yang hadapi ini? Itu Ustaz. Terima kasih. Baik, kita sudah menerima satu pertanyaan dari Boni. Selebihnya silakan, kami tetap tunggu partisipasi Anda di 0481214444. Assalamualaikum.
Ini masih delay ya. Assalamualaikum, dari siapa di mana? Dengan Salman Rusdi di Kendari. Pak Salman Rusdi di Kendari, silakan Pak. Iya, terima kasih. Tentang perpolitikannya dalam rangka persiapan pilkada kan seperti itu. Betul Pak. Ya. Iya, ini sekarang kita menghadapi pemilihan daerah ya, pemilihan kepala daerah. Yang menjadi persoalan adalah tentang sistem perpolitikan di dalam Islam. Ini kita kembali ke agama kita. Iya. Kalau memang perpolitikan diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad ini kan yang beretika, yang memiliki adab, berperilaku, kemudian perpolitikan itu yang lurus Islami. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah silaturahmi yang jalan naik turun, turun di jalan-jalan, mengambil suara kepada masyarakat. Ini kan sistem pilkada untuk kepentingan. Nah, berarti di sana sudah ada semacam kepentingan politik. Yeah. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini dilihat dari perspektif Islam, bagaimana hubungan dengan pilkada ini? Apakah betul-betul dijalankan sesungguhnya ataukah semata-mata untuk kepentingan itu sendiri? Ini yang menjadi persoalan. Terima kasih, barangkali bisa dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Salman Rusdi di Kendari. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, dua pertanyaan untuk sementara cukup dulu. Ya. Kita ke UPI di Lapri. Katanya kalau ada pilihannya kalah suka jolok-olok, ejek-ejek begitu. Itu kan mancing emosi Pak Ustadz. Jadi bisa berujung permusuhan, konflik dan segala macam. Itu gimana? Biasanya awalnya ini karena sesama pendukung itu saling menjelek-jelekkan pilihan masing-masing. Apa kamu si A anu begini. Sebenarnya di lapisan kita dilarang untuk namanya kan black campaign ya. Artinya tidak usah kita menjelek-jelekkan pilihan orang lain ya, atau yang mau dipilih itu namanya si A menjelek-jelekan si A atau si B. Cukuplah kita mengangkat apa yang menjadi visi daripada pilihan kita umpamanya. Oh, saya punya pilihan begini, visinya seperti ini, orangnya memang seperti ini. Itu yang kita angkat. Tidak usah menyentil orang lain. Karena kalau kita menyentil orang lain, yang datangnya nanti kalau kita kalah itu tadi. Ya, jadi kalah itu kan sebenarnya tidak ada asap kalau tidak ada api biasanya. Biasanya seperti itu. Makanya politik itu sebenarnya ya kembali kepada ini dewasa lah, artinya tidak usah kita berkuar-kuar sekali. Iya. Karena setiap pilihan kita tuh punya sesuatu lebih, masing-masing punya kelebihan dan pasti masing-masing punya kekurangan. Nah, dan mungkin juga Pak Ustadz jangan terlalu fanatik jangan dengan terlalu calonnya fanatik, ya. harus sekali. Kecuali umpamanya kalau dia istilahnya itu memang pendampingnya di situ ya memang, tapi berusaha tampilkan secara ini visi misi kamu. Nggak usah menjelek-jelekkan pasangan lain dan segala macam. Pada akhirnya itu tadi saling olok-olok. Pada akhirnya betul inilah tadi ada kita pernah dengar itu saling bukan lagi bertengkar tapi berkelahi, ya saling membunuh. Itu karena persoalan itu. Dan kalau itu terjadi ya harus lebih sabar ya. Sabar, iya harus. Jangan terpancing ya Pak Ustadz. Islam itu harus berada di tengah-tengah untuk mengajarkan kepada politik, terutama tadi itu boleh kita berbeda ini tapi silaturahmi. Nabi kan mengajarkan seperti itu. Kalau ada bertanya kenapa Islam begini, itu adalah oknum. Karena kenapa? Karena Islam, Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa harus menerima perbedaan itu. Baik. Kita ke pertanyaannya Pak Salman Rusdi. Ini pertanyaannya menarik sekali Pak Ustadz. Jadi betul bahwa jelang pilkada tokoh-tokoh yang selama ini jauh dari jangkauan karena tidak pernah ke masyarakat, tidak pernah berkunjung ke rumah-rumah warga, justru sekarang rajin berkunjung. Nah, tapi berkunjungnya dan silaturahminya mereka itu ada perlunya gitu untuk meraup suara begitu. Nah, dalam perspektif Islam sendiri
apakah kemudian ketika kita menjalin silaturahmi dengan banyak orang tapi ada kepentingan yang ingin kita capai, itu seperti apa? Jadi sebenarnya tanya hati kita. Itu kan dari niat kita awal, itu kan apa namanya, innamal a'malu binniyat. Jadi itu bermula dari niat kita. Tujuan kita silaturahim apa? Kalau kita tujuannya untuk menyogok, ya dengan pilih saya, datang ke rumahnya orang ini, itulah rasi wal murtasyid. Yaitu menyogok dan disogok itu sama-sama finnar. Makanya bolehkah? Bisa saja kita memberi kepada orang tapi niat kita tidak. Niat kita beda umpamanya. Tabe di ini sekedar ini sedekah saya, doakan saya. Tapi tidak usah disebut namanya, tidak usah disebut nama ininya. Ingat ya, coblos nomor ini ya, nggak boleh ya. Artinya kita ketemu di jalan tabe di, mohon doanya supaya saya insya Allah dapat kebaikan. Ini tabe sedekah, itu sedekah. Jadi berawal dari niat kita. Kita itu kan sedekah itu adalah tolak bala. Sedekah itu adalah kebaikan. Bersedekahlah maka Allah akan memberikan kerang-kerang kebaikan untukmu. Tapi itu tadi ini hati itu. Jadi bahkan ada kaidah usul itu. Kalau umpamanya ada dua pilihan dan ini orang yang pertama ini menyogok terus. Jadi orang si A ini melihat bahaya ini orang kalau ini seperti ini, maka si A ini dalam kaidah usul bisa melakukan hal itu. Artinya dibolehkan dalam agama juga menyogok. Tapi niatnya tidak seperti itu. Niatnya bahaya kalau naik ini. Lebih baik saya yang naik. Kalau saya tidak lakukan apa yang dia lakukan, kalah ki. Dan dia bisa merusak tatanan negara ini kalau seperti itu. Maka kaidah usul boleh melakukan hal yang seperti itu. Tapi bedanya adalah niat kita. Kadang sesuatu yang haram menjadi halal karena itu tadi. Umpamanya babi kan haram, tapi mungkin kalau ada sesuatu hal tiba-tiba kesehatan kita, ya kan baru bisa umpamanya sembuh kalau kita makan ininya babi, maka agama datang boleh saja. Itu menjadi boleh, mubah boleh. Kan seperti itu. Jadi politik juga seperti itu, tapi tentu itu tadi terjaminkah bahwa kalau kamu naik, kamu merasa bahwa saya bisa memberikan yang terbaik. Kalau ini naik ini itu dulu. Kaidah usul seperti itu. Baik. Jadi tadi itu bahwa bagaimana politik kita hari ini. Jadi bahwa memang hari ini kita harus tidak usah menjual menjelek-jelekkan orang, cukuplah jual visi misi kita. Dan tentunya itu jangan hanya datang saat membutuhkan suara orang lain. Makanya Nabi itu bersilaturahim bukan hanya saat ini, tapi mulai dari ini Nabi selalu membangun silaturahim. Makanya cinta sahabatnya itu luar biasa, Pak. Sama dengan kita, kalau dari dulu kita menyambut silaturahim, biar nak kasih apa orang, tidak akan pernah mengatakan sahabat saya, tidak akan tergoda. Tidak akan tergoda. Karena kenapa sudah terima seperti ini. Saya pribadi juga seperti itu. Kalau ada saya sudah berapa sih uang masa kita menjual kita punya persahabatan yang kita sudah bangun ini berpuluh-puluh tahun, dijual hanya uang seperti itu. Itulah makanya bagus silaturahim. Betul. Silaturahmi yang tulus, yang tulus karena itu tadi bihabalilah jamiah. Karena kita nggak pernah tahu buahnya itu akan bisa kita peroleh di masa mendatang. Baik. Jadi seperti itu. Nah, Pak Ustadz, yang menarik juga dalam penyelenggaraan pilkada ini ada beberapa calon yang kemudian mengangkat politik identitas, begitu ya. Jadi dia seolah-olah tampil lebih religius, lebih dekat dengan agama tertentu untuk meraup suara dari kalangan agama tertentu. Itu gimana tanggapannya? Jadi memang ada orang itu rajin ke masjid, tiba-tiba soleh gitu ya, tiba-tiba sokonya, wah pakaiannya ini saat pilkada. Ya bahkan dia lebih ustadz daripada ustadz. Ini juga menjadi masalah ini. Tapi kan kita sudah bisa menilai begini. Tapi ya alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan
setelah pilkada juga dia seperti itu, kita doakan Iya, juga. iya. Kita doakan. Jadi kita mencela, siapa tahu memang seperti itu. Artinya ada efek dari pilkada ini, dia bisa menjadi baik. Tidak ada masalah. Nggak ada Positif ya. positif itu. Iya. Jadi tidak usah kita celah. Siapa tahu memang setelah pilkada ini terus dia seperti itu terus. Kita doakan juga. Iya. Jadi kita ini umat Islam ini dilarang untuk senantiasa berburuk sangka kepada orang. Iya, meskipun pamannya mungkin ada, tapi tidak usah kita berburuk sangka, karena berburuk sangka itu sebenarnya itu hal yang tidak baik. Ya, hal tidak baik. Agama itu tidak suka orang senantiasa berburuk sangka. Kalaupun dia sering ke masjid, tidak usah lagi, kenapa nih? Jangan. Siapa tahu memang dia memang mendapat hidayah ketika datang perpolitikan ini atau bagaimana. Dan kita doakan mudah-mudahan bukan hanya pada saat itu. Ya, adapun kalau umpamanya yang terjadi hari ini ada memberikan sumbangan ke masjid, lalu kemudian setelah dia tidak naik diambil sama sumbangannya, ini yang menjadi persoalan. Iya. Berarti memang niatnya tadi bukan karena ibadah itu. Iya. Tapi kalau dia memang ini saya naik atau tidak naik, saya sumbangkan ini, mudah-mudahan menjadi pahala terbaik jariah buat saya. Itu bagus. Pernah nonton itu Pak Ustadz sumbang karpet di masjid, setelah pilkada karpetnya diambil kembali karena suaranya rendah di sana. Iya. Gitu. Jadi ngeri sekali. Ngeri kalau seperti itu. Ya kalau memang kita memberi, berilah. Kalaupun kita tidak dapat di dunia ini, kita dapat di akhirat. Maka sebenarnya itu Islam itu tidak pernah rugi. Kalau kita bersedekah, umpamanya kita mencari rezekinya Allah, toh, jadi rezekinya Allah. Seorang umpamanya seorang pelaut umpamanya, dia niatnya karena Allah mencari rezeki. Jadi kalau dia berangkat itu ke amalan yang dia dapat itu terus, langkah-langkahnya itu amalan. Kenapa? Bagus niatnya berangkat. Kalaupun dia hanya mendapatkan 2 biji ikan saja, dia bisa rugi di dunia karena 2 itu, tapi keuntungannya dia dapat pahala besar karena setiap langkah-langkahnya dinilai ibadah oleh Allah karena niatnya baik. Sama dengan itu tadi. Kalaupun kita tidak naik, tapi kita mendapatkan, kita tidak rugi karena pahala besar menunggu kita. Karena kita sudah menyumbang di masjid, dan itulah hak kita yang tidak pernah diambil orang lain dan tidak akan pernah diambil orang lain. Ya, seperti itu. Dan jabatan itu kan titipan amanah ya. Soto itu bisa diambil begitu. Kenapa sih terlalu ngotot gitu ya? Sahabat itu Abu Bakar itu ketika diangkat menjadi khalifah setelah Rasulullah itu masuk di kamar itu berhari-hari itu dia mengurung diri di rumah itu menangis. Kenapa? Ini musibah. Ya, ini musibah. Kenapa? Pertanggungjawaban dari hadapan Allah. Iya. Bayangkan kalau satu pemimpin mengambil hak warganya itu, dia korupsi dan segala macam, kita harus pertanggungjawabkan semua kepada seluruh warga itu di akhirat nanti. Makanya kalau mau sadar ya minta maaf kepada warga-warga itu. Boleh saja kita mengambil itu korupsi, tapi tanya masyarakat, ini ada uang ini saya mau ambil ya. Minta sama orang, saya mau mengambil ya. Boleh saja. Tapi bisakah seperti itu? Ditakutnya nanti kalau kita korupsi umpamanya mengambil haknya masyarakat, maka pertanggungjawabannya itu nanti besar. Karena kita harus mempertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat nanti di hadapan Allah. Ini bahayanya kalau pemimpin. Makanya Abu Bakar menangis. Wah, kalau saya berbuat curang atau berbuat tidak baik, maka saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah kepada seluruh umat Islam, kepada maupun non-Islam di hadapan Allah. Makanya menangis. Karena dia tahu bagaimana itu konsekuensi menjadi pemimpin. Berat sekali. Berat sekali. Makanya itu ada itu kayak mengatakan bahwa orang terakhir itu ditanya paling banyak pertanyaan itu, dan kalaupun dia masuk surga dia paling terakhir. Pemimpin. Yang sekarang maju-maju itu tahu nggak ya bahwa itu menjadi pemimpin berat dan konsekuensinya di akhirat itu nanti luar biasa gitu. Dia pasti tahu. Tahu ya. Tapi itulah namanya manusia kan. Mana manusia itu ya disitulah dikatakan Allah memang mengatakan manusia itu bodoh. Jadi memang manusia itu selalu nanti dibelahkan kita pikirkan. Itu kan ketika Allah juga memberikan kepada manusia, semua gunung tidak mau menerima ibadah sholat ini.
tidak mau menerima menjadi hamba ini, ibadah untuk sholat dan segala macam ini. Tapi manusia menerima. Makanya Allah katakan kamu bodoh karena memang berat. Tapi memang manusia itu berani. Tapi bertanggung jawabnya itu harus bertanggung jawab dengan apa konsekuensi yang kita lakukan. Iya. Baik Pak Ustadz. Pendengar yang lain silakan, Sekorwil 4 kami tetap nantikan partisipasi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan untuk edisi hari ini 21 November 2024 di 0481 21444. Pak Ustadz, dalam perspektif Islam gitu ya, ada juga yang kemudian rentan menimbulkan konflik adalah kita ini kan di Indonesia negara yang plural ya, beragam ya. Nah, tidak semua calon-calon pemimpin itu punya latar belakang agama yang sama. Di Manado misalnya, di sana Islam minoritas. Kita di Papua ada beberapa kawasan yang memang minoritas. Di Bone mayoritas Islam dan segala macam. Nah, kalau kemudian berada pada kondisi di mana ada calon yang berada pada kelompok minoritas di sebuah daerah, itu gimana? Misalkan saya tidak mau dipimpin oleh orang non muslim misalkan, atau yang di tempat yang mayoritas non muslim saya tidak mau dipimpin oleh orang Islam, itu bagaimana tanggapan? Itu nggak bisa sebenarnya seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu menjadi pemimpin di tengah-tengah bukan juga non Islam, non muslim. Begitu pula banyak sahabat-sahabat hidup di bawah pemimpin yang non Islam. Ya, jadi sebenarnya tergantung pemimpin itu seperti apa. Jadi tidak boleh juga kita penetik ya, meskipun sebenarnya kita harus juga melihat ini saya pilih ini karena sesama agama, boleh saja. Tapi lihat dulu bagaimana apakah ketika dia bisa berbuat baik, dia memberikan yang terbaik. Karena kita bukan ini berbicara luas ini, luas ini. Kalau umpamanya dia bisa merusak, buat apa kan? Buat apa? Betul. Iya, buat apa? Jadi apalagi di tengah-tengah minoritas seperti itu, ya tidak usah kita terlalu ekstrim seperti itu. Pada akhirnya akan merusak, rajuk silaturahim yang kita sudah rajut itu cerai-berai karena pemilihan itu. Jadi lebih baik kita hidup ya, nanti pada akhirnya ya inna karamakum indallahi atqakum, kembali ke situ. Baik. Ya. Baik, kita coba sapa lagi yang berikut ini. Pak Ustadz, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali nih Pak. Dengan siapa di mana Pak? Ya, dengan Putra dari Sendiboro Ustaz. Iya, silakan Pak Putra. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau saya tanya ke Ustaz. Ciri-ciri pemimpin kita itu ke depan, bagaimana kita caranya menilai itu kalau pemimpin kita? Iya. Bahwa ini betul-betul namun memperhatikan rakyatnya, kalau misalkan dia dikasih amanah ya. Iya. Iya. Bagaimana cara menilai kemudiannya itu Pak Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Putra. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz. Jadi untuk memberikan penilaian umpamanya kalau si A si B itu tidak kita kenal, umpamanya secara ini ya, sebenarnya agak mudah kita menilai ya. Memimpin itu kita harus melihat bagaimana keluarganya dulu, bagaimana dia membina keluarganya dulu. Kalau keluarganya saja tidak bisa dia bimbing dengan baik, bagaimana mau membimbing ini masyarakat banyak? Mengayomi masyarakat banyak. Sedangkan keluarganya saja bercerai-berai. Ya, ini menjadi persoalan kan seperti itu. Jadi harus kita nilai dia di situ. Lihat bagaimana keluarganya, ada keluarganya, istrinya, bagaimana anaknya, bagaimana membina silaturahim kepada tetangga-tetangganya dan segala macam. Itu harus kita lihat dulu dari skala kecil itu. Betul. Iya. Jangan lihat skala besar, karena skala besar itu kan bisa saja dipoles-poles saja. Tapi framing ya, bentuk pencitraan ya. kan. Tapi coba lihat tetangganya, coba lihat bagaimana keluarganya. Kalau keluarganya itu Masya Allah bisa menjadi panutan, ada anaknya bagus, ada anaknya ini, berarti
Inilah ciri khas pemimpin yang baik. Kalau dia mampu membimbing keluarganya, insya Allah dia akan menjadi pemimpin yang kelak, dia akan menjadi mengayomi warganya, masyarakatnya dengan baik. Jadi berdasar dari situ tadi. Yang kedua tentu kita lihat selama ini apakah dia sering-sering juga pergi ke masjid. Jadi itu juga ini, meskipun kita tidak bisa memvonis bahwa yang tidak pergi ke masjid itu kurang ini, tapi seorang laki-laki yang sebenarnya punya tanggung jawab, ya karena kita laki-laki tanggung jawab kita kepada Allah itu, kata Nabi itu ya, seandainya saya saya dapati umpamanya saya bisa bakar rumahnya itu laki-laki, keluarga yang tidak pergi, suaminya umpamanya laki-laki tidak pergi ke masjid, saya bakar rumahnya. Begitu pentingnya laki-laki itu, karena laki-laki itu harus menjadi seorang pemimpin dilihat dalam keluarga, supaya anaknya juga nanti istrinya juga bisa pergi ke masjid, itu dilihat dari seorang laki-laki. Jadi itu juga harus dilihat sama di situ. Kalau itu sudah baik, keluarganya baik, dia juga sering memberikan kontribusi yang baik di tengah masyarakat, di masjid kah atau di kantornya kah, semua orang mengatakan di situ baik mentornya. Kalau beliau ada itu enak perasaan. Nah ini calon pemimpin yang baik ini. Ya selalu memberikan kemudahan kepada orang. Setiap ada masalah dia bisa selesaikan dengan baik di tengah masyarakat. Nah ini calon pemimpin yang terbaik. Memberikan solusi. Ya meskipun kita mungkin tidak kenal 100% begini-begini kan, artinya bagaimana, tapi dilihat dari kondisi masyarakat, dilihat dari perjalanan hidupnya, ternyata inilah pemimpin yang ideal untuk kita. Bukan baik karena ada maunya. Bukan hanya baik pada saat mau dipilih. Baik. Pak Ustadz juga dulu kita sempat banyak mendapatkan kasus di mana saudara kandung bermusuhan karena perbedaan politik, banyak sekali. Gitu ya. Iya, banyak sekali. Dan itu hal yang lucu dan sangat memperhatikan. Makanya saya mengatakan Pandi, masyarakat terutama Bone pada hari ini dan seluruh masyarakat yang pilkada itu, janganlah gara-gara pilkada ini memutus dengan keluarga, saudara, ataupun sesama tetangga. Kenapa? Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Kenapa? Orang yang kita pilih itu pada akhirnya mereka berpelukan. Betul. Ya, berpelukan. Mungkin sementara pencoblosan dia sama-sama duduk minum kopi. Bagaimana pendukungmu di sana kawan? Kasih sedikit pendukungmu boleh. Kasih itu bercanda mereka seperti itu di warung kopi. Baru kita dibawa gontok-gontokan, kita perang-perangan, kita ini pada akhirnya tidak ada manfaatnya. Iya. Jadi makanya masyarakat dewasalah. Artinya boleh kita berbeda, tapi jangan karena perbedaan itu kemudian kita bercerai-berai. Itu dilarang oleh agama. Bahkan saya kira sebagai kodrat kita ini harus diterima semua perbedaan itu. Baik. Saya kira. Wah, ini sangat menarik Pak Ustadz. Pada prinsipnya satu poin yang saya tangkap adalah rawat dan jaga silaturahmi. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa saling mengingatkan untuk kebaikan. Pak Ustadz, di akhir kami silakan Pak Ustadz Sotabon untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berdoa semua, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, subuh hari ini itu mendapatkan berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah persatuan kami di negara kami, di daerah kami, di kancah perpolitikan ini, terkhusus di kabupaten kami masing-masing. Jagalah silaturahim kami, jangan ceraikan berikan kami hanya karena perbedaan pandangan politik. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Ya kan. Wadallazina an'amta alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hermanto Arase. Dan mendengar demikianlah Mutiara Pagi berjaringan
RRI Bone Sekorwil 4. Insya Allah kita akan kembali bersama di lain waktu. Semoga wawasan yang disampaikan tadi dapat menjadi bekal berharga dalam menjaga silaturahim dan kedewasaan berpolitik. Tetaplah bersama RRI, suara kebangsaan yang menyatukan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.